Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Pada saat ini saya membawakan kepada kita renungan firman Tuhan yang bertajuk mengatasi marah. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami memohon curahan kuasa Roh Kudus pada saat ini. Biarlah Engkau akan memimpin kami, menuntun kami dengan urapan kuasa Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami akan dapat memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan kuasa Roh Kudus menyertai kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya membawa kepada kita bacaan ayat Alkitab yang terdapat di dalam buku Amsal 15 ayat 1 dan 2. Mengatakan seperti ini, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Apakah kemarahan itu? Mungkin dalam bahasa dusun katakan, gregetan bahasa. Seperti itu kan, kita akan merasa sepertinya geram betul, geram seperti itu. Lalu mengapakah seseorang itu marah? Apakah yang menjadi penyebab timbulnya rasa marah itu, saudara sekalian? Kemarahan adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapan dirinya itu. Misal kata dikecewakan, ataupun seseorang itu merasa dikhianati, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, diperlakukan dengan tidak adil, dan merasakan tidak puas hati, disakiti. Dan itulah terjadi. Seseorang itu ataupun seseorang individu itu merasa marah akibat daripada sesuatu perkara. Setiap orang tidak akan dapat menghindari rasa kemarahan itu, sebab pengalaman yang menyakitkan itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Cepat atau lambat semua orang akan menghadapi pengalaman yang sama, yaitu menyakitkan dan terdorong untuk apa? Rasa marah. Jadi akibat daripada sesuatu perkara itu menyebabkan kita sebagai manusia yang lemah itu akan terdorong untuk marah. Apakah kita dapat mengawal perasaan marah kita, atau apakah perasaan marah kita itu tidak dapat dikawal lagi ataupun tidak terkawal lagi, sehingga langsung kita tidak mau lagi bercakap sepanjang hari, mau kepada pasangan kita ataupun mau kepada teman-teman kita atau kepada keluarga kita ataupun kepada jiran tetangga kita. Saudara sekalian, sikap toleransi membuatkan sesuatu pertimbangan adalah seharusnya boleh dilakukan apabila seorang itu menjadi apa? Marah. Jadi apabila kita menjadi marah, sikap toleransi ini, bertoleransi ini harus diamalkan dalam diri kita, supaya apabila kita menjadi marah, terus kita membuat pertimbangan. Kita memikirkan apakah kesan-kesannya. Kalau saya marah, apakah yang terjadi? Kalau saya melakukan seperti ini dalam kemarahan, apa yang terjadi? Jadi dengan melakukan sikap toleransi ini, maka marah itu akan dapat dikawal, ya kan? Apabila yang satu bercakap dan yang satu pula pun cakap-cakap, maka pertimbangan terhadap toleransi itu akan hilang. Jadi itulah sebabnya apabila yang satu bercakap dan marah-marah, maka pihak yang satu, seseorang itu boleh berdiam-diam untuk sementara. Dia berdiam-diam bukan oleh sebab dia mengalah, tetapi untuk mengelak daripada pergaduhan yang besar, untuk mengelak daripada pertengkaran yang besar apabila kedua-duanya sudah menjadi marah. Ya, seperti itu. Dan setelah keadaan sudah menjadi reda, maka barulah daripada kedua-dua pihak itu boleh berkomunikasi kembali dan memohon maaf. Sebagai contoh, mungkin suami istri yang sedang bertengkar dan yang satu harus mengalah. Si suami harus mengalah ataupun si istri yang harus mengalah, meskipun dia merasakan dirinya adalah benar. Ya, seperti itu kan. Dan
Apa yang Alkitab katakan seperti ini. Efesus 4 ayat 26-27 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah itu boleh saja kan, bila-bila. Yang menjadi masalah bukan marahnya itu sendiri, tetapi bagaimana kita secara pribadi mengekspresikan atau bagaimana cara kita mengungkapkan, dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Jadi maksudnya apa yang mendasari, apa yang menyebabkan kita menjadi marah? Kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan itu adalah perkara yang menentukan apakah kita berbuat dosa ataupun tidak. Ya, kenapa kita marah? Apakah yang menyebabkan kita marah? Apakah perkara kecil ataupun perkara itu besar sehingga membuatkan kita begitu rasa marah? Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi apa? Lebih baik lagi, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Ya, sebagai contoh ataupun misalnya kemarahan seseorang ibu terhadap anaknya yang telah melakukan kesalahan. Tujuan daripada seseorang ibu itu memarahi anaknya adalah agar anak itu apa? Dia dapat mengetahui kesalahannya dan anak itu mengetahui teguran daripada ibunya itu, dan anak itu tahu bahwa dia telah berbuat salah dan dia mengaku, dan akhirnya itulah ibu memarahi oleh sebab dia mengasihi anaknya. Dia memberikan teguran, memberikan didikan, ajaran agar apa? Agar anak itu tidak berbuat salah lagi di masa hadapan, ya kan? Ini mengajarkan agar anak itu dapat dididik, dan di samping itu juga ibu itu sebenarnya jauh di sudut hatinya dia mengasihi anaknya. Satu lagi contoh adalah guru yang memarahi muridnya. Guru yang memarahi pelajar itu sebenarnya ada sebabnya kenapa dia memarahi, bukan? Agar pelajar itu dapat apa? Dididik dalam pendidikan dan menjadi apa? Insan yang berguna di masa hadapan. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya dalam lingkungan Deja 4, Deja 5, guru telah memarahi saya di kelas oleh sebab saya tidak mengerjakan kerja rumah, yaitu matematik. Pada waktu itu saya kurang minat dengan pelajaran matematik, jadi saya malas untuk melakukannya itu. Lalu saya didenda lah pada waktu itu. Jadi akhirnya saya memahami bahwa tugasan seorang guru itu adalah apa? Memberikan didikan kepada pelajar-pelajar di sekolah. Meskipun demikian, dalam mengungkapkan kemarahan, maka kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia itu tidak sama kan. Ada yang sensitif, ada yang sangat sensitif, ada yang tidak sensitif. Tetapi kemarahan itu seharusnya harus dikawal, dan Tuhan tidak menghendaki seperti itu kan. Kemarahan yang didasarkan kepada rasa dengki, kebencian, iri hati, kemarahan yang meluap-luap tanpa kendalian, maka ini adalah sangat bahaya. Ataupun kemarahan yang terus menerus yang terpendam dalam hati. Jangan membiarkan kemarahan itu terus meluap-luap akibat daripada rasa benci, dengki, iri hati dan sebagainya. Kemarahan yang disimpan, yang dipendamkan dalam hati, membuatkan seseorang itu boleh menjadi stres, dan seseorang itu boleh pastinya akan dalam tekanan. Jadi ini adalah perkara yang sangat bahaya ya, jika kita memendamkan dalam hati. Kita lihat dalam gambar ini, ada seorang anak yang sedang duduk dan dia melihat dan mendengar perkataan daripada kedua ibu bapaknya itu. Ibu bapaknya sedang bertengkar dan dia sedang melihat apa yang terjadi. Apakah kesannya kepada anak itu apabila melihat ibu dan bapaknya sedang marah pada waktu itu? Saya percaya anak itu dia pasti
merasa trauma, dia akan merasakan sesuatu dalam hatinya. Apa yang terjadi kepada ibu saya nih? Apa yang terjadi kepada bapak saya? Apa yang mereka lakukan? Banyak yang bermain dalam pikiran, dan kita mengetahui bahwa seorang anak kecil itu adalah seperti apa? Perekam video ya. Dia akan mencatat, dia akan menyimpan segala memori di dalam hatinya, dalam pikirannya, tentang apa yang dia dengar, tentang apa yang dia lihat daripada seorang ibu dan seorang ayah itu. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari, bahkan harus dibuang jauh-jauh. Buang jauhlah kemarahan itu. Seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Julian Melgosa, dokter ini adalah dokter psikologi ya, dia katakan seperti ini: kemarahan, amukan, serta tindakan agresif tidak menawarkan banyak manfaat kepada sesiapa, namun masih ramai yang hilang kawalan akibat kecenderungan kuat itu. Akibatnya kesehatan mental dan fisikal mereka terpaksa menanggung kesan buruk sifat itu. Kita lanjutkan lagi pembacaan kita daripada Dr. Julian Melgosa dalam bukunya Minda Positif. Amukan dan kemarahan kadang kala tetap terjadi, biarpun seseorang itu tidak sepatutnya tewas kepada kecenderungan tersebut. Jika kecenderungan itu kerap berlaku, ia boleh merosakkan hubungan kekeluargaan, termasuk hubungan sosial dan kerja. Selain daripada itu, keagresifan bersifat fisikal tidak boleh diterima dalam mana-mana perkumpulan manusia, dan ianya harus dicegah. Ya benar kan? Ada orang yang marah, bila dia menjadi marah apa yang terjadi? Segalanya dia hampaslah, dia buang segala apa yang ada di depannya. Kalau dia pegang handphone, dia buang, dia humban, ataupun dirinya tidak terkawal lagi, saudara sekalian. Ataupun apabila berada di rumah, segala lanjang segala jug cawan, pinggan, mangkuk, semuanya pecah akibat kemarahan itu yang meluap-luap. Lalu di dalam kajian Dr. Julian Melgosa mengenai kesan marah ataupun kesan kemarahan kata si pemarah ini adalah seperti berikut. Mereka yang marah-marah ini si pemarah itu akan berpeluang, dikatakan akan berpeluang lebih 4 kali ganda menghadapi penyakit koronari. Jadi ini adalah sangat bahaya kan, berkaitan dengan jantung, membuatkan seseorang itu tekanan darahnya akan lebih tinggi dan boleh saja mendapatkan penyakit kronik, terutama kepada bagian jantung. Berisiko lebih tinggi meninggal dunia pada usia lebih muda. Wah, ini sangat bahaya ya. Jikalau kita marah-marah, kita harus hati-hati. Sebab di dalam satu kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Julian mengatakan bahwa mereka yang suka marah-marah, risikonya untuk meninggal dunia adalah lebih tinggi. Mengalami perasaan bersalah selepas kemarahan dilepaskan. Jadi inilah, setelah kita menjadi marah-marah, kita akan berpikir kembali, kenapa saya marah? Apa yang terjadi kepada saya? Menyesal saya, kenapa saya marah-marah dengan orang itu? Saya yang bersalah sepatutnya. Mungkin kita katakan seperti itu. Akan ada perasaan yang bersalah yang amat sangat akibat daripada tindakan kita yang suka marah-marah itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang seterusnya, kesan kemarahan kata si pemarah itu adalah dia akan merasakan, pemarah itu akan merasa terpinggir karena ahli keluarga serta sahabat Anda menjauhkan diri mereka gara-gara sikap buruknya itu. Jadi orang yang suka marah-marah tidak banyak kawannya. Bila diketahui dirinya adalah seorang pemarah, banyak orang akan tidak suka bergaul dengan orang pemarah ini. Dan kemudian memiliki hubungan rumah tangga yang lebih bergolak. Wah, jikalau ada di antara anggota keluarga yang pemarah, maka ini akan mencetuskan masalah hubungan dalam sesebuah keluarga, terutama daripada hubungan suami istri, hubungan dan anak-anak. Ini akan menjadi renggang akibat daripada sikap marah-marah itu yang berlebih-lebih. Jadi sangat bahaya ya. Lalu kemudian dikatakan lebih berkemungkinan menggunakan bahan-bahan psikoaktif seperti tembakau, alkohol, dada.
Lebih berisiko lagi, terlebih makanan dan terlebih berat. Jadi kita melihat bahwa inilah risikonya. Mereka yang pemarah kemungkinan besar telah menggunakan apa? Menggunakan seperti ini. Dalam kajian tersebut dokter mengatakan mereka menggunakan tembakau, rokok, alkohol, dada. Dan inilah menyebabkan punca-punca kenapa individu tersebut boleh menjadi sangat marah. Dan selain daripada itu, mereka yang marah-marah dikatakan akan lebih suka untuk makan, dan badan mereka akan terlebih berat akibat daripada aktiviti makan tersebut. Jadi ini adalah kajian daripada dokter psikologi ini. Jadi itulah sebabnya dokter juga mengatakan lagi, sebelum menunjukkan kemarahan berpikirlah, karena proses itu boleh dihentikan bagi mengelak masalah lebih besar. Jadi bahaya ya jikalau kita melayani diri kita dengan sikap marah-marah ini. Ya. Oke, saya membawakan kepada kita saudara-saudara sekalian dalam uji diri kita. Kita bertanya kepada diri kita, ini adalah cara pengukuran ataupun bagaimana kita mengukur sejauh manakah kita marah itu cenderung, ataupun adakah kita betul-betul marah, mempunyai sikap marah itu, ataupun selalu kita lakukan. Dan kita boleh lakukan ini di rumah. Kita mengambil satu keping kertas dan pen disediakan dan kita tulis bagian. Mari kita jawab daripada yang pertama. Kita bertanya kepada diri kita. Kita menjawab ya ataupun tidak. Adakah Anda sukar melupakan perbuatan buruk orang terhadap Anda? Kalau Anda merasakan yang Anda sukar untuk melupakan perbuatan orang jahat, ya, kamu jawab ya. Oke, perkara yang kedua, apabila Anda tidak bersetuju dan rekan-rekan, adakah Anda bertengkar dengan mereka? Jawab ya atau tidak. Yang seterusnya, apabila Anda berpikir tentang lawan Anda, adakah jantung Anda berdebar kuat? Ya. Secara otomatiknya apabila kita marah, sama ada kita perasaan ataupun tidak, pada waktu kita dalam keadaan marah, sadarkah kita jantung kita berdebar kuat, cepat, dub dia bilang kan. Ya, itu yang terjadi. Atau adakah Anda terasa jengkel bila terpaksa beratur? Apabila kita berbaris di depan, mungkin kita berada di bank untuk menunggu giliran, apakah kita dapat bersabar ataupun kita sudah rasa marah, kenapa ini pegawai bank ini lambat? Seperti itu kan. Adakah Anda marah kan diri Anda bila mana gagal mengawal emosi sendiri, ataupun kita seperti itu? Apakah kita seperti itu? Oke, yang seterusnya, yang keenam, adakah Anda marahkan diri bila mana gagal menguasai diri Anda? Ya. Kita melihat bahwa inilah yang terjadi dalam diri kita sendiri. Bila Anda marah, apakah Anda kurang ingat apa yang Anda pernah ucap? Pernahkah Anda menyadari hubungan Anda bertambah buruk akibat sikap panas badan Anda? Setelah melepas kemarahan, adakah Anda terasa lapar, ingin merokok atau mengambil minuman keras bagi meredakan ketegangan tersebut? Pernahkah Anda marah sehingga tahap memukul seseorang atau sesuatu? Jadi kita lihat ada beberapa perkara yang kita boleh lihat tadi ya. Coba kita lihat lagi. Yang ini, daripada yang pertama sampai yang kelima, dan kemudian yang seterusnya. Jadi kita melihat bahwa dalam penunjuk yang pertama nih, jika Anda menjawab ya kepada 8 atau lebih daripada 8 soalan di atas, maka perlulah kita berjumpa kepada konseling agar dapat membuat sesuatu. Ataupun yang perkara kedua adalah, penunjuk kedua adalah jikalau kita menjawab ya kepada 4 atau hingga 7 soalan, maka kita akan
mengetahui bahwa kita di dalam suatu amaran. Kita sudah berada di dalam sempadan sebenarnya. Dan perkara ketiga adalah jika Anda menjawab ya kepada 3 soalan yang kurang daripada 3 soalan, maka Anda berada dalam keadaan yang dalam keadaan yang selamat. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sangat penting untuk melihat yang mana satukah respon kita tadi. Penunjuk yang pertama panas baran, ataupun penunjuk yang kedua kita marah tapi dapat dikawal juga, kita sudah berada dalam sempadan, ataupun penunjuk yang ketiga kita marah tetapi sangat terkawal, kita dapat mengawal rasa marah kita itu. Kemarahan boleh memberikan kesan buruk, dan beberapa kesan buruk itu sudah kita lihat tadi kan daripada kajian Dr. Julian tadi. Tapi di sini dikatakan akibat daripada kemarahan itu membawakan kepada membawakan kepada terjejasnya kesehatan fisikal kita, dan mengganggu dan merosakkan organ tubuh kita, menyebabkan penyakit darah tinggi, menyebabkan gangguan kepada jantung, stres yang berkepanjangan, dan susah untuk tidur. Dan selain daripada itu, akibat buruknya adalah daripada pergaulan. Mereka yang cepat marah akan mereka akan tersisih. Mereka susah untuk bergaul kepada teman-teman yang lain. Jangan memberikan ruang kepada iblis untuk menguasai diri kita, untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan ataupun pertikaian, jangan dibiarkan berlarutan, berpanjangan, tetapi selesaikan dengan segera. Sebab semakin lama dibiarkan, maka akan semakin pahit jadinya, semakin buruk terjadi. Jadi apabila kita sudah berada dalam satu pertengkaran, pergaduhan, perselisihan, apabila kita sudah menjadi marah, pastikan kita dapat selesaikannya dengan segera. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini: salah satu ukuran keagungan ataupun kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimanakah kita dapat mengatasi kemarahan kita agar tidak terjatuh dalam dosa? Yang pertama ini, berdoalah, mintalah, mohonlah kepada Tuhan agar memampukan kita mengendalikan diri kita agar tidak jatuh dalam dosa pada saat kita marah. 1 Tesalonika 5:17 mengatakan, tetaplah berdoa. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cepat. Perkara kedua adalah tetap menguasai diri. Apabila kita dapat menguasai diri kita, maka kita akan dapat menguasai emosi kita, bukan? Berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Jangan sampai kita dikuasai oleh perasaan dan emosi kita. Kita harus menguasainya. Seperti yang dituliskan dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk untuk marah. Jadi ada 3 perkara kan. Apabila kita berhadapan dengan orang yang suka marah, cepat untuk mendengar, kita berdiam sebentar. Kemudian perkara kedua, lambat untuk berkata-kata, kita jangan jawab. Oleh sebab itu akan mencetuskan lagi suatu kemarahan. Dan perkara ketiga adalah lambat untuk marah-marah. Kita jangan respon kepada orang yang marah-marah itu, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lalu kemudian Amsal 15 ayat 1 mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Hindarilah kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lemah lembut dalam menyelesaikan masalah. Perkataan lemah lembut itu mudah untuk didengar. Yang seterusnya, kita tunda kemarahan kita. Menunda kemarahan dengan berdiam diri. Dengan berlalunya waktu, perasaan kita akan menjadi lebih tenang, dan pada saat itu kita akan dapat mengungkapkan kemarahan kita dan kata-kata yang lebih halus, ataupun
kita mengurungkan niat untuk marah. Kita zipkan mulut kita. Ada masanya untuk kita berdiam, oleh sebab lebih banyak kita merespon, lebih banyak kita akan bercakap, maka semakin banyak perkataan yang tak terkawal daripada mulut kita. Jadi lebih baik kita berdiam untuk sementara. Saudara sekalian, marah itu boleh saja. Marah tidak dosa, tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita, dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri kita pada saat kita marah, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Amin, saudara sekalian. Saya percaya apa yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian di dalam hati kita. Pada hari ini, saudara sekalian, saya mengajak kepada semua kita agar dapat datang kepada Yesus Kristus, Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita dapat menguasai diri kita daripada rasa terus marah-marah. Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dalam Tuhan, saya percaya satu persatu kita pada hari kita dapat mengawal perasaan marah yang meluap-luap dalam diri kita apabila kita sudah menjadi marah. Mari saya bawa kita dalam doa pada saat ini. Allah Bapa yang penuh kasih, yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sudah mempelajari firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga biarlah Engkau akan terus memimpin kami dan pimpin Kuasa Roh Kudus agar kami akan dapat mengawal perasaan marah-marah itu dalam hati kami. Ya Bapa, kami berterima kasih atas segala berkat dan kasih Engkau kepada manusia yang berdosa itu, sehingga Engkau telah memberikan kami keselamatan, jalan pengharapan sebagai orang-orang yang berdosa itu. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mampu dosa kami, sehingga rasa marah-marah itu kami akan dapat buang jauh daripada hati kami Bapa. Terima kasih Engkau sudah bersama dan menyertai kami pada sepanjang hari ini, dan semuanya saya serahkan hanya ke dalam tangan Engkau yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Semoga dengan firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan iman rohani kita. Jadi jangan marah-marah, jangan marah-marah ya. Tuhan memberkati.